Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin afdalil anbiya'i wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini, di pagi yang sangat cerah ini, kita semuanya oleh Allah diberikan karunia untuk hadir di majelis yang penuh berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya tidak akan melanjutkan pembacaan kitab Ar-Ruh, melainkan diminta untuk, dan ini yang mungkin paling sesuai dengan tema Dzulhijjah, yaitu Dzulhijjah ini adalah bulan mulia. Maka dari itu pagi hari ini monggo panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada kaitan pertanyaan ataupun masalah-masalah yang mungkin Pak Heru, ngapunten Pak Heru mana ini kok udah, oh ada ya, disediain kertas, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sungkan yang mau nanya langsung, monggo jika nanti ditanyakan ditahqiq bersama ya. Apa yang masih belum jelas biar saya jelaskan, nanti kalau ada keterangan kitabnya langsung saya tampilkan gitu. Karena ini mau tidak mau, ini era digital, era yang sangat menentukan sikap kita, yang mungkin kadang ya juga bingung kenapa. Karena ini mungkin sudah sejak tanggal 29 Juli atau 28 Juli itu bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering menerima riwayat-riwayat rawahu YouTube, rawahu Facebook, ya, rawahu Twitter, rawahu WhatsApp khususnya, ya. Jadi semuanya menjadi mufti, semuanya menjadi pakar kitab, ya. Dari mana itu? Ya dari media itu. Tidak apa-apa itu, ya tidak apa-apa, namanya itu sebuah kenyataan hidup yang harus kita terima. Maka nanti hal-hal yang ingin ditanyakan monggo ditanyakan. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkait tema Dzulhijjah boleh ditanyakan. Di luar tema Dzulhijjah pun juga boleh ditanyakan. Nggih. Karena pertanyaan itu adalah nisful ilm. As-su'al nisful ilmi. Bertanya itu panjenengan sudah memberi dan mendapatkan sekaligus ilmu, separuh ilmu. Iya. Jadi orang yang bertanya pahalanya berbeda dengan yang diam-diam aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai lagi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, nggih. Di dalam hadis Sahih Bukhari itu diterangkan begini, yaitu dari Abi Bakrah ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya masa itu akan senantiasa berputar sebagaimana Allah keadaannya ketika menciptakan langit-langit dan bumi-bumi, ya, menciptakan langit-langit dan bumi. Dan 1 tahun itu adalah 12 bulan, dan 4 bulan di antara 12 itu adalah arba'atun hurum, 4 bulan mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut itu bulan mulia semua. Kemudian apa itu bulan mulia yang berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kita hari ini masuk di bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Warajabu, dan yang keempat itu terpisah. Warajabu yaitu bulan Rejab. Warajabu Mudhar, disebut Rajabnya suku Mudhar yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah,
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa disebut bulan mulia? Karena dulu, sejak dulu sebelum Islam, bulan mulia itu diantaranya dilarang berperang, menghormati bulan ini. Nah, begitu keterangan di dalam hadis ini dan sebagian syarahnya ulama. Yang kedua nopo? Yang kedua adalah di dalam riwayat Imam Abu Dawud, hadis sahih dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya Nabi memerintahkan sum al-ashhur al-hurum, sum al-ashhura al-hurum. Jadi berpuasalah kamu di bulan-bulan mulia, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram dan Dzulrajab, itu dianjurkan berpuasa yang banyak. Tapi tidak ditentukan harinya kapan. Yang penting itu di bulan mulia. Begitu. 4 bulan mulia ini, begitu. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait bulan Dzulhijjah niki memang dianjurkan untuk banyak beramal. Nggih. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Bukhari juga, di dalam riwayat Al-Bukhari diterangkan niki, di dalam riwayatnya Imam Bukhari dan riwayatnya Imam At-Tirmidzi, bahwasanya niki hadisnya hasanun sahihun gharibun. Hadisnya hadis hasan sahih, bahwasanya ma min ayyamin al amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al ashar. Katanya dawuhnya Kanjeng Nabi dari Ibnu Abbas, tidak ada hari-hari dari hari-hari yang amal soleh di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melebihi cintanya Allah daripada 10 hari Dzulhijjah, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Niku amalan di dalam hari tersebut oleh Allah sangat lebih dicintai daripada di luar hari tersebut. Para sahabat saking kagumnya terhadap 10 hari ini, sama nanya, walal jihadu fisabilillah. Nabi, bagaimana kalau dibanding dengan orang yang perang, orang yang mati di medan perang? Jawabannya Nabi, walal jihad fisabilillah. Jadi wong mati yang digorok ataupun mati yang ditombak di medan perang, itu masih kalah pahalanya dengan orang beramal mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Niki hadisnya sahih para bapak ibu-ibu. Nah, hadis niki itu sahih untuk beramal soleh. Terus walal jihad, enggak walal jihad, kecuali, tapi kecuali ini kayaknya jarang sekali, mungkin hanya 100 juta orang banding 1 mungkin. Kecuali katanya Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali ada yang mengalahkan pahalanya beramal soleh. Catat baik-baik nggih, beramal soleh. Beramal soleh, nopo mawon amal soleh. Nopo mawon pokoknya api amal soleh. Iya, amal soleh, amalan bagus. Kecuali adalah orang yang keluar dari rumahnya. Keluar untuk apa? Keluar binafsihi. Keluar sudah berniat untuk mengorbankan jiwanya, perang di jalan Allah. Wa malihi, dan juga hartanya semuanya dibawa. Terus falam yarji min dzalika bi syai'in, pulang ndak bawa apa-apa, sampai jiwanya juga dikorbankan, hartanya habis. Yang di rumahnya itu dibawa semua. Baru orang yang beramal begini ini bisa mengalahkan pahalanya orang beramal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Hadisun sahihun gharibun, riwayat At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, berarti panjenengan pengajian hari ini beda pahalanya dengan yang kemarin bulan apa? Bulan sebelum Dzulqa'dah. Napa? Syawal. Beda pahalanya. Makanya saya bulan kemarin nggak mau pengajian di sini. Saya pilih yang sekarang. Nggih, tak pilih. Dengan Dzulqa'dah kemarin, makanya saya nggak datang loh. Iya kan? Nggak datang kan bulan kemarin.
Iya. Yaitu karena saya tahu hadisnya ini. Betul loh. Saya pilih ini gitu. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Monggo, yang punya pertanyaan monggo. Pertanyaan nopo mawon. Termasuk 10 hari ini adalah bulan pengkabulan doa Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nanti di hari Arafah. Gitu. Hari Arafah itu hari pengkabulan doa luar biasa. Maka dari itu orang yang sedang haji disuruh banyak doa. Sampai makruh berpuasa. Orang yang haji waktu hari Arafah makruh berpuasa. Tahu alasannya kenapa? Alasannya karena takut gara-gara puasa orang itu gak kenceng berdoa, lemes. Doanya lemes. Kenapa? Lapar. Kalau panjenengan sunnah banget puasa Arafah karena gak haji ada di sini. Tapi orang yang sedang melakukan ibadah haji yang wukuf di Arafah tidak dianjurkan berpuasa. Takutnya apa? Ketika berdoa gak semangat. Karena rata-rata biasanya orang puasa itu kalau doa gak semangat. Kenapa? Lapar. Bahkan orang puasa itu murang-muringan. Khususnya mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 2 itu murang-muring, gampang murang-muring, gampang marah. Kenapa? Karena itu keadaan lapar. Nah, dianjurkan kita ini di hari Arafah itu banyak berdoa kepada Allah, minta apa saja. Dan itu secara khusus, secara umum mulai kemarin. Termasuk apa? Wa min syatti anwa'i a'malil as-salihah, termasuk bagian daripada amalan-amalan soleh. Dianjurkan pula. Ngapain? Dianjurkan pula kita ini untuk bertasbih lebih banyak, bertakbir lebih banyak. Lalu qiyamul lail. Jadi di Quran itu diterangkan wal fajr walayalin asyar. Nah, menurut tafsir sebagian ulama, walayalin asyar ay al asyar min Dzulhijjah. 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Saking mulianya bulan ini, saking besarnya bulan ini, khusus tanggal 1, tanggal 10 Allah sampai bersumpah. Eman-eman, maka panjenengan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupno tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Panjenengan datang pengajian hari ini, nggih, datang pengajian hari ini itu berbeda dengan pahalanya datang pengajian di bulan Dzulqa'dah. Panjenengan sedekah sekarang hari ini bersedekah 10.000 di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 berbeda dengan orang yang berinfak 10.000 di bulan Dzulqa'dah. Gitu. Ini keutamaan namanya para jamaah dimuliakan oleh Allah. Sehingga Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah," ketika ditanya, "Walal jihad fisabilillah." Iya, masih sampean mati di medan perang, saya kalah dengan pahalanya orang yang beramal soleh di bulan tanggal 1 sampai tanggal 10. Begitu. Nah, eman-eman, mari kita manfaatkan 10 hari ini untuk banyak beramal soleh. Nopo mawon sing soleh sampean lakoni menurut hadis niki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Begitu. Nah, apakah hanya berinfak? Tidak. Baca Quran di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 berbeda dengan baca Quran di bulan Dzulqa'dah kemarin. Berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pernyataan Nabi. Nggih. Panjenengan baca Quran, panjenengan salat duha. Panjenengan salat duha di bulan ini tanggal 1 sampai tanggal 10 berbeda dengan salat duha di tanggal 15 atau tanggal 1 bulan Dzulqa'dah kemarin. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pernyataan Nabi. Nabi menyatakan kalau amal soleh di tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mengalahkan pahalanya orang yang mati di medan perang. Padahal saya yakin panjenengan itu tidak akan pernah berani mati itu. Jangankan panjenengan, nong saya aja yo gak wani kok. Saya itu disuruh perang sekarang misalnya, Ustadz panjenengan tak kasih hadiah apa? Mercy apa? Sampean budalo nang Israel ngebomo, bom sampean tak bom Israel wis. Bom Israel kalau berani. Saya tidak mau. Kenapa? Cari pahala yang lain saja.
biar itu urusannya politik di sana. Begitu. Tak mau. Loh, ini orang Nabi mengatakan, bersabda, pahala tanggal 1 sampai 10 beramal soleh itu ngalahkan orang yang mati di medan perang. Gitu loh. Tapi karena amalan ini berat, ya, atau bahkan mungkin informasi ini kurang bisa dimantapkan atau nggak begitu mantap, sehingga tidak bisa membedakan antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak bisa membedakan, sama saja. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang berani mati di medan perang? Tidak ada. Itu hanya orang-orang pilihan itu di zamannya Nabi. Dan sekarang untuk jihad di medan perang itu sudah tidak, hampir bisa ditiadakan. Kenapa? Kehidupan di dunia itu relatif damai aman. Perangnya itu sekarang pakai media sosial. Perangnya pakai apa lagi? Pakai penguasaan aset-aset ekonomi dan kekayaan suatu negara. Perang apa lagi? Perang ilmu. Yang sekarang yang betul-betul pinter itu bisa menguasai. Perang apa lagi? Perang kesalehan. Sekarang tantangannya untuk menjadi orang soleh itu berat. Nggih. Berat banget. Kenapa? Tantangannya itu kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Di dalam rumah tantangannya juga banyak. Orang mau baca Quran sudah dikalahkan dengan orang baca WhatsApp. Nggih napa boten? Loh, ini amalan di bulan Dzulhijjah tanggal 1 menurut hadis Imam Bukhari dan hadis At-Tirmidzi, amalan soleh nopo mawon yang dilakukan di bulan ini mengalahkan pahalanya jihad. Gitu. Jadi kalau umpama Pak Andi ya, misalnya ada orangnya ya. Oh iya, lambat ternyata orangnya. Tadi gak ada soalnya gitu ya. Misalnya Pak Andi membuka gratis praktek bekam, itu pahalanya ya jelas berbeda antara bulan Dzulhijjah tanggal 1-10 sampai dengan bulan Dzulqa'dah kemarin, andaikan gitu. Maka ayo kita manfaatkan momen-momen ini. Monggo, sudah ada pertanyaan yang sudah selesai, bisa saya baca di sini? Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Idul Kurban, Ustaz. Nggih. Ya, saya punya orang tua sudah meninggal, Ustaz. Tapi masih punya tabungan, Ustaz. Bagaimana kalau hari ini atas nama saya almarhum itu kurban 1 ekor sapi? Pak, gimana itu, Ustaz? Samun, Pak. Yang kedua, juga dia masih punya waris suatu tabungan. Kalau itu diinfakkan ke masjid itu apa pertahanan? Apa itu bukan miliknya ahli warisnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya harapkan panjenengan bertanya. Ini kalau pertanyaan itu kan yang sebenarnya ada pada panjenengan gitu ya. Kalau materi itu, orang ngisi materi itu kayak dokter umum gitu loh. Uang ini penyakitnya beda-beda, obatnya siji bodrek. Pertama, ini yang berkorban panjenengan, maksudnya uangnya panjenengan. Bukan, ibu saya itu sudah meninggal yang lalu itu, kan masih punya tabungan itu. Tabungan. Ya. Sekarang saya manfaatkan atas nama ibu saya untuk kurban dan masjid. Dan infak ke masjid. Oke. Tabungan itu termasuk bagian daripada tirkah. Semoga oleh Allah kita diberikan kemudahan memberikan jawaban. Tabungan itu termasuk tirkah, peninggalannya mayit. Lah tirkah itu kalau belum diwasiatkan dan belum dihibahkan. Pertama saya bicara hibah. Jadi begini, hibah itu harus memenuhi syarat. Kalau orang tua mau menghibahkan sebelum mati, itu ahli waris yang lain harus sepakat iya. Anaknya 3, hartanya tidak mau diwaris, tak entekno aku sak durunge mati, tak kekno nang anakku. Cung sampean tak kekno sak mini, kamu nduk sampean tak kasih sekian. Nduk. Asalkan semua sepakat, ridho, berarti hibahnya terjadi. Mati sudah tidak perlu ada yang dibagi. Ya, itu hibah. Kalau diwasiatkan sama. Wasiat itu cuma bedanya begini. Kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Dari 1/3 harta semua yang dimiliki. Kalau lebih, wasiat untuk apa? Ini tak wasiatno untuk masjid. Kalau diwasiatkan untuk masjid, berapa yang diwasiatkan? Hartanya dikalkulasi adalah
total adalah 1 triliun. Contoh yang sekalian tidak ada di Kebonsari. Iya. Iya. Kan tidak ada. Meninggalkan dia, gak ada di sini itu yang punya peninggalan 1 triliun. Kok yang diwasiatkan separuh? Berapa itu 1 triliun itu? Banyak sekali. Saya gak bisa ngitung sampean. Pokoknya separuh. Separuh itu maka nanti yang harus dilaksanakan sepertiga. Kenapa? Berdasarkan hadis itu tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Maka harus sepertiga maksimal begitu. Nah, kasusnya bapak ini, ibunya meninggalkan, ini punya wasiat apa tidak? Tidak. Punya hibah apa tidak? Tidak. Berarti dibagi secara waris dulu. Begitu. Siapa yang bertanggung jawab? Panjenengan. Karena panjenengan yang nanya hari ini. Karena panjenengan yang tahu ilmunya dari saya. Harus dibagi waris dulu. Kalau secara waris yang ngikutin bagian waris. Bahwasanya kalau anak itu bagiannya sampai kapanpun itu asobah. Kalau itu suami bagiannya adalah setengah. Jika punya anak maka 1/4. Begitu. Kalau istrinya mayit maksudnya, istrinya itu bisa dapat setengah. Kalau punya anak, kalau udah ada anak, kalau ada anak dapat 1/8. Begitu. Lah itu pembagian begitu-begitu ini harus di ngaji khusus bab waris. Itu saya kasih gambaran umum begitu. Kebetulan saya memang tidak hafal kitab waris yang menjelaskan sebagian saja, begitu kaidahnya. Kalau anak sampai kapanpun ya asobah. Begitu, termasuk anaknya anak alias cucu, begitu. Kalau saudara bisa mahjub, kalau ada mahjub gak dapat kalau masih ada anak, begitu. Sebagian keterangan begitu. Maka dari itu saya perlu menjelaskan itu dibagi dulu. Jelas, Pak? Enggak jelas apa tidak dulu ya? Sekarang apa yang enggak jelas? Oke, sekarang maunya gimana? Ini waris itu banyak yang mengatakan ya tanah, rumah. Ini berupa uang ini, Ustaz. Sebentar, Gi. Ya, Gi. Jadi namanya bab waris itu ada namanya tirka. Tirka itu peninggalannya mayit. Apa saja yang miliknya mayit selain harta gono gini, itu tirkah semua namanya. Yo tanah, mobil, tabungan. Mungkin dia punya apa mobil 10, bus 5, truk 3, pickup 4 misalnya. Semuanya dihitung jadi satu, dirupiahkan ini jadinya sekian. Dibagilah untuk memudahkan, dirupiahkan dulu. Ya, untuk memudahkan cara membagi. Dan dianjurkan datang ke instansi dan lembaga terkait untuk membaginya. Oh, berarti kalau saudaranya ada 5 ya dibagi. Yang jelas kalau perempuan itu lizzakari mislu hadzil unsaya ini, pembagiannya laki-laki itu adalah 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki. Dan ini merupakan fikih waris, itu adalah fikih yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat akhir zaman. Rata-rata orang mau mati itu hartanya sudah dihibahkan dulu sampai habis. Gitu, rata-rata. Sehingga bab waris itu tidak dipakai kecuali kalau sudah tukaran baru make. Datang ke MUI, datang ke ke Muhammadiyah, datang ke NU untuk meminta fatwa ke macam-macam. Itu kalau sudah tukaran. Sakjane kalau dibiasakan untuk diwaris insya Allah. Tapi problemnya juga banyak. Yang ngaji bab waris itu berapa orang? Yang ngaji bab waris itu berapa orang? Hampir bisa ditiadakan. Saya ngaji setahun di sini, 2 tahun di sini, tidak pernah saya membahas dari awal sampai akhir tentang waris. Sehingga banyak yang nggak tahu. Kalau diberitahu nanti karena ilmu itu terasa baru, dianggap menyudutkan dirinya, ilmu itu nggak diterima. Karena manusia itu mau nerima ilmu kadang kalau cocok ke dirinya. Kalau nggak cocok nggak mau. Gitu. Itu kadang itu penyakitnya ilmu. Apa penyakitnya orang yang ngaji ilmu? Padahal ilmu itu kadang menguntungkan kita, kadang menyudutkan kita. Menyudutkan apa? Menyudutkan nafsunya kita. Begitu. Jelas ya? Berarti harus dibagi waris dulu. Saya menyediakan bab kurban, bab Idul Adha itu, saya menyediakan pasal sebanyak 28 pasal.
Jadi kalau dibahas 4 hari 4 malam baru selesai di sini. Ya, kalau dibahas serius, ya. Makanya tak minta pertanyaan, nanti yang cocok babnya saya buka, gitu ya. Pertama, Bapak mau kurban untuk ibunya. Berarti tidak pakai, kalau tidak mewasiatkan dari harta peninggalannya, berarti dari uang pribadi Bapak atau uyuran satu keluarga, satu saudara. Iya, sesama saudara. Pertanyaan saya, Bapak minta yang boleh apa yang minta yang nggak boleh? Oh, minta yang boleh. Ya sudah. Saya sesuai pesanan saja, gitu ya. Gitu ya. Kalau minta yang boleh adalah dalilnya hadis riwayat At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Abu Ya'la. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama karena dipakai oleh para ulama dan mulai dari dulu sampai sekarang. Kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Hadisnya adalah waqad shahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih bahwasanya Rasulullah dhaha bi kabsyaini. Nabi nyembelih kambing 2. Dan hadis ini akhirnya menjadi keputusan ulama menyimpulkan kurban sing apik itu kambing. Sing apik. Tapi sing lemu koyo. Nah, itu aku loh yang sing ngomong ya. Jamaah sing ngomong loh. Jadi ini ceritanya dhaha bi kabsyaini. Kanjeng Nabi nyembelih kabes. Kabes itu adalah kibas. Kabes loro kabsyain. Ahaduhuma an nafsihi, siji kanggo awake piyambake Kanjeng Nabi, wal akhar sing kedua amman lam yudhi min ummatihi. Nabi nyembelih 2, yang kedua itu ini kurban untuk umat saya yang belum sempat kurban, wis mati. Akhirnya katanya para ulama, oh berarti Nabi nyembelih untuk wong yang sudah meninggal dunia dan belum kurban. Akhirnya jumhurul ulama, mayoritas ulama berijtihad menghasilkan keputusan berhadap hadis ini boleh menyembelih dan sah nyembelih kurban diperuntukkan orang yang sudah meninggal dunia. Riwayatnya siapa? Riwayat hadis Abu Ya'la, Al-Baihaqi, dan Imam Al-Haythami mengatakan isnaduhu hasan. Sanadnya hadis ini hasan. Begitu. Itu menurut jumhur. Jumhur itu mayoritas. Sing minoritas bagaimana? Sing minoritas mengatakan tidak boleh kecuali ada izin. Jadi sebelum mati ngomong, nah, engkau aku boleh mati, sembelih no wedhus telu nak. Nah, berarti itu namanya wasiat. Baru dilaku mati disembelih no temenanan. Begitu. Itu menurut siapa? Menurut kelompok ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah. Sing mang itu jumhurul ulama Malikiyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabila khususnya boleh menyembelih. Begitu. Kenapa? Itu sama halnya dengan orang haji badal. Gitu. Karena apa? Orang haji badal itu sing ngelakoni haji dudu yang mati, tapi yang hidup, tapi yang kedapatan pahalanya yang mati. Di mana itu keterangannya? Di hadis Sahih Bukhari. Nabi memerintahkan perempuan yang datang kepada Nabi bercerita ibunya itu nadar haji. Ternyata mati belum melaksanakan haji. Ajarnya Nabi mengatakan huji anha. Ya wis awakmu sing haji diniati hajine kanggo bapak ibu sing sampean meninggal. Itu Pak. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Semoga barokahnya jawaban ini nanti kalau kurban temenanan endasi sapi ini di kau nang omah. Enggak Pak, Raka. Itu guyonan saya. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang jawab pertanyaan. Diwajibkan berkurban bagi orang yang mampu. Mampu yang dimaksud seperti itu apa? Seperti apa Ustadz? Misal seorang punya harta uang sebanyak 10 juta dan kendaraan saja. Kendaraan apa dulu? Odong-odong juga kendaraan loh. Kendaraan ini kalau mobil ya, jika sekedar mengeluarkan kurban kurang lebih 3 juta, orang tersebut mampu karena punya harta 10 juta. Tapi apakah orang yang hanya punya uang tabungan 10 juta hukumnya tetap wajib seekor hewan satu kurban? Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terangkan Bu, nggih.
saya terangkan. Wajib itu, maaf, saya terangkan dulu. Hukumnya kurban, hukumnya berkurban itu adalah ada dua. Satu wajib, dua itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Panjenengan pilih yang wajib apa yang sunnah muakkadah? Kayaknya rata-rata pilih yang sunnah muakkadah. Kenapa kok begitu? Karena memang kita itu manusia oleh Allah diberikan sifat eman pada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Begitu. Nyicil mobil Pajero 1 bulan 7 juta itu enteng. Kenapa? Didorong dengan nafsu. Tapi kurban 1 tahun 3 juta iki wangel abot. Panitia sing WA iku sampai ping 100. Mbak ya apa Mbak Sido apa sik yo gitu ya. Nggih. Tapi bukan jamaah sini. Bukan jamaah PCM Sukun, bukan. Jamaah Malang. Iya. Angel. Kenapa kok begitu? Karena itu berkorban. Angel. Nyicil untuk Avanza Veloz terbaru 1 bulan 4,5 juta enteng 1 bu. Korban 1 tahun 3,5 juta itu wabot Pak. Maka panjenengan ini dan saya oleh Nabi diberi keringanan. Keringanan apa? Tidak diwajibkan kurban. Wis ngerti lek PCM Sukun iku rada angel. Ojo panjenengan yang hatta takmirnya dan ustadz-ustadznya sekalipun secara nurani itu abot. Nggih napa boten? Abot. Hanya orang yang dapat pitulung itu. Makanya sunnah muakkadah. Kapan itu kurban wajib? Kalau nazar. Misalnya Pak Andi nazar, ya Allah, kalau nanti tahun 2022 aku iso rabi maneh, misale berhasil. Ternyata berhasil Pak Andi. Wajib nyembelih kurban, namanya udhiyah mandzurah. Kurban sing dinazar. Lek gak nazar boten. Panjenengan sekarang ini hukumnya sunnah muakkadah. Sehingga oleh hadis sahih dikatakan di sini, man wajada sa'atan falam yudhi fala yukribanna musallana. Sehingga katanya Imam Abu Hanifah, hadis ini menunjukkan wajib. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan nazar gak nazar, perintah kurban itu wajib. Kecuali memang gak ada yang mau dikurbankan. Apalagi sudah punya tabungan 10 juta. Punya kendaraannya 1, sepeda motor 3, mobil 1, odong-odong 4, disewakan lagi. Iya, dapat uang tiap minggu misalnya. Punya ya gitu itu. Sebaiknya ikut Imam Abu Hanifah saja. Kenapa kok begitu? Biar pelitnya ini tidak berkepanjangan. Iya. Sabdanya Nabi begini, man wajada us'atan, man utawi sapane wong wajada nemu sapa man saatan ing kelonggaran, falam yudhi nuli ora kurban sapa man, fala yaqrabanna masjidana, fala yaqrabannya mongko ojo cidek-cidek temen. Jadi ana temene fala yaqrabanna mongko ojo cidek-cidek temen musallana ing panggonan salat kita. Wong lek mampu kurban kok gak gelem kurban, ojo nang masjid wis, nang gereja ae, kira-kira begitu, gitu loh ya. Ojo nang masjid ae wis, nang Gunung Kawi ae, kira-kira begitu. Ini maknanya. Maka katanya Abu Hanifah, ini wajib disandarkan juga pada ayat fasalli li rabbika wanhar. Fasalli salato sira. Wanhar lan nyembelih. Oh berarti ini perintahnya wajib gitu. Maka saya pilihkan untuk panjenengan. Panjenengan pilih yang wajib apa yang sunnah muakkadah? Kayak gak ada sing wani jawab ya. Gak ada yang berani jawab rupanya. Sudahlah, jumhurul ulama mengatakan sunnah muakkadah. Begitu. Tapi sekiranya itu adalah punya kelonggaran, keluarkanlah. Ya, wedhus siji lah paling tidak. Wedhus siji kan 23 saiki. Maksudnya 23, apa 2.300.000-an. Kalau beli ke saya 2 juta nggak apa-apa.
Agak kecil tapi. Begitu, nggih. Gitu, Bung, nggih. Nggih, monggo panjenengan pilih mawon, ya. Pilih yang apalagi tabungannya 10 juta. Ini kan banyak ya. Saya aja nggak punya tabungan hari ini gitu. Kakak punya tabungan tapi di omai akeh. Enggak saestu ya. Ya begitu. Yang berikutnya, jadi sunah kalau bagi Nabi wajib. Kalau bagi Nabi tiap tahun wajib. Karena apa? Fardu ain itu bagi Nabi, khusus Nabi Muhammad SAW. Karena ini bagian daripada khosois, bagian ketertentuan, sesuatu yang khusus bagi Nabi. Karena perintah agama itu ada yang hanya spesial untuk Nabi, tidak untuk yang lain. Untuk Nabi wajib fardu ain, untuk selain Nabi kita umatnya itu sunnah muakkadah, kecuali kalau dia nazar baru jadi wajib. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh melaksanakan puasa Syawal atau Zulhijjah sementara kita belum melaksanakan bayar puasa Ramadan? Puasanya ditepakno bulan Zulhijjah, niatnya niat mengkodok, secara otomatis dapat keutamaan puasa di bulan Zulhijjah. Begitu? Nggih. Jadi misalnya panjenengan Senin puasa tapi niatnya wajib karena punya hutang, maka secara otomatis panjenengan dapat keutamaannya puasa di hari Senin. Baik diniati, syukur-syukur diniati atau tidak diniati. Cuma niatnya tidak boleh puasa sunnah, niatnya tetap niat puasa wajib. Begitu. Sama dengan panjenengan kesini masuk masjid, imam sudah takbir Allahu Akbar, maka sunnahnya tahiyatul masjid dan sunnah qobliyahnya sudah, sunnah tahiyatul masjidnya sudah tidak wajib, tidak menjadi sunnah. Kenapa? Karena yang penting masuk masjid sudah ada sholat, berarti sholat tahiyatul masjidnya katut. Begitu. Maka sholat qobliyah itu di sini dilangsungkan. Panjenengan sholat sunnah qobliyah atau masuk masjid tadi langsung sholat duha, maka sunnah tahiyatul masjidnya sudah katut ke sholat sunnah duha. Kenapa? Karena maksudnya orang tahiyatul masjid itu menghormat masjid dengan sholat. Begitu. Jelas gak? Nah, maka orang yang punya hutang puasa tetap niat nyaur hutang puasa. Nanti keutamaannya puasa di bulan mulia ini sudah katut secara otomatis. Gitu gak? Terus sambung gak? Ini sudah terjawab. Kemudian Ustaz, bagi orang yang berkorban hendaknya datang dan melihat proses penyembelihan. Bagaimana jika orang Indonesia orang yang gak tegaan dan takut melihat darah? Ya tidak usah datang. Iya. Sunnahnya memang melihat. Ketika bahkan sunnahnya itu nyembelih sendiri. Sunnahnya nyembelih sendiri. Kenapa kok begitu? Karena Nabi itu nyembelih sendiri. Nabi itu nyembelih sendiri. Ini urusan tega gak tega itu sudah di apa ya? Urusan memang ya Nabi ya memang diberi kemampuan yang berbeda dengan yang lain. Di riwayat hadis itu Nabi nyembelih 60 onta. 60 onta sendiri. Mana ada jagal yang mampu itu? 60 sendiri. Baru sisanya beberapa itu Sayyidina Ali dipanggil. Li Ali, mantune ya Ali. Kalau saya gak boleh bilang Li Ali gitu loh, kayak apa? Li Ali, terus no. Baru Sayyidina Ali yang menyembelih. Akhirnya katanya para ulama, kurban itu sunnah nyembelih sendiri, dan kalau tidak mampu boleh mewakilkan ke orang lain. Buktinya apa? Nabi nyuruh Sayyidina Ali. Nah, begitu. Hadisnya sahih itu Pak. Sudah saya ini di laptop ini sudah tak jelaskan. Gitu. Boleh nggih? Boleh. Gak melihat. Oh, kenapa kok disunahkan melihat? Nabi nyuruh Fatimah, Fatimah ashhidi. Delok sampean niku kurban. Suruh lihat. Karena apa? Bersamaan dengan netesnya darah yang pertama, dosanya orang yang berkurban habis dan dia wajib masuk surga, haram masuk neraka. Maka anggota tubuhnya orang yang mau berkurban, hendaknya tidak boleh dipotong dan tidak boleh dicabut. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis sahih bahwasanya Nabi mengatakan, idza dakhalatil asyar, apabila masuk tanggal 10, wa arada ahadukum ayyudhhiya,
dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, hendak berkurban di tanggal 10-nya, ya, maka fala yamassa min sya'rihi wa dhubrihi syai'an, maka hendaknya tidak mengambil sedikit pun dari bulunya, rambutnya, kukunya, tidak dilepas alias tidak dipotong. Kenapa kok begitu? Anggota tubuh kita sejak tanggal 1 sampai tanggal 10, menurut keterangan di dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan hadis tersebut bahwa orang yang mau berkurban ini nanti anggota tubuhnya akan dibebaskan dari api neraka. Nah, hendaknya dari anggota tubuh ini jangan ada yang terlepas, termasuk potong rambut. Maaf, keterangannya di dalam kitab ini bukan hanya potong rambut, nggih. Bukan hanya motong rambut, akan tetapi juga cabut bulu. Jadi bulan ini tidak dianjurkan nyabut ini kalau mau kurban. Termasuk ini. Iya, termasuk yang lain. Gitu. Tidak dianjurkan. Hukumnya apa? Makruh. Di mana keterangannya? Di dalam kitab Sahih Muslim syarahnya Imam An-Nawawi. Itu. Begitu. Jelas nggih? Jelas? Jelas? Nggih. Napa, Bu? Oh, kalau protol gak usah digoleki wis. Protol mang di pasar gadang digoleki gak usah ya. Lek protol kan protol sini. Ini maksudnya menyengaja, Bu. Nggih, makruh hukumnya. Gampangane bahasa wong Malang iku gak ilok. Ojo sih ngenteni nanti setelah sembelih kurban. Bagi yang mau kurban. Yang gak kurban nggih bebas mawon, ora kurban kok. Itu ya. Nggih. Itu yang kurban yang enggak melihat harapan atas itu apakah juga? Oh iya, tetap diampuni banget, bahkan bingit. Diampuni bingit ya. Iya. Jok kuatir karena memang gak tegaan panjenengan ya napa malih. Iya, memang gak tegaan. Iya. Sudah sudah lepas dari anjuran itu. Gitu nggih. Sehubungan dengan amal soleh, tahlilan itu apakah termasuk amal soleh? Yang tanya ini siapa ini? Nggih. Oh nggih Pak. Subhanallah Pak. Ini kalau membahas bab ini, babnya tidak di sini. Karena apa? Penjelasannya itu panjang. Ada kaitannya dengan sedekah. Karena acara itu ada sedekahnya. Terus ada kalanya juga di situ ada mendoakan orang yang sudah meninggal. Begitu. Lah mendoakan orang yang meninggal bagaimana? Panjenengan kira-kira mawon. Nggih. Kalau panjenengan cocok dengan acara itu, ya berarti itu amal soleh gitu. Tak bebaskan untuk panjenengan. Kalau panjenengan tidak cocok dengan acara itu, ya sudah diem, tak perlu berkomen. Karena itu bagian ikhtilaf ulama. Takutnya apa? Takutnya panjenengan nanti mengatasnamakan institusi. Ya, karena kalau di fatwanya Muhammadiyah mendoakan orang meninggal itu dianjurkan toh? Ya dianjurkan di fatwa tarjih mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu dianjurkan, apalagi orang tua. Tapi acaranya itu ikhtilafnya orang Muhammadiyah dengan yang Muhammadiyah, begitu. Nggih. Nggih, Pak? Nggih. Kemudian Afwan Ustadz, bagaimana kolektif beli sapi lebih dari 7 orang? Syukron. Ini yang 7 orang itu gini, saya terangkan ya. Membeli Pak Nabi itu mengatakan bahwasanya tujzi'u al-baqaratu an sab'atin. 1 sapi itu cukup untuk 7 orang. Oke. 1 sapi cukup untuk 7 orang. Sekarang saya tanya kepada panjenengan semuanya. Hadis lain tadi yang saya bacakan itu, Nabi nyembelih 1 kambing untuk diri, 1 untuk umat. Sira, dihitung umatnya Kanjeng Nabi ku piro sing gak kurban. Gak iso ngitung, aku ae durung iso ngitung kok. Apa maneh panjenengan. Saya sering ditanya ini, semalam jawab 3 orang. Sama. Kenapa kok begitu? Anaknya di sekolahan katanya latihan kurban. Ada yang satu lagi itu katanya sudah beli kambing 1. Kemudian ternyata oleh panitia dibelikan kambing cuilik.
Akhirnya apa? Ada orang yang gak tega nambahi 500 digedekno. Iki sing 500 iki katut apa ora? Iya. Padahal kambingnya 1. Kan begitu. Terus ini ada pertanyaan juga, Ustadz, ini uangnya gak jangkep. Cuma berapa? Cuma 17 juta. Gak dapat sapi 1 ini. Dapatnya cuma sapi I kalau 17. Gimana Ustadz? Ada yang nambah kurang 1,5 juta. Ini kan gak cukup dengan porsinya. Kenapa kok muncul pertanyaan semacam ini? Karena kita ini mau beribadah sehitung-hitungan ganjaran. Koyok-koyoknya nanti kayak-kayaknya gitu loh ya. Kalau ada orang kurban, kudu disebut namanya satu-satu, Pak Sas, 2 Pak Andi, 3 Pak Heru, 4 siapa gitu. Nanti di malaikat itu dipresensi di akhirat. Ini Pak Heru, iki wane Pak Heru wedhuse itu. Kayak-kayaknya begitu ilustrasi dan halusinasinya pikiran kita itu. Saya katakan halusinasi dalam tanda petik. Ngapunten bapak-bapak nggih. Kalau di model begitu orang mau dapat pahala, Kanjeng Nabi nanti punya masalah duluan. Nggih napa boten? Hadisnya sahih, Nabi nyembelih 2 kambing, yang satu untuk dirinya, wal akhar amman lam yudhi min ummatihi. Yang satu, yang kedua itu disembelih untuk umatnya yang belum sempat nyembelih kurban dan mati duluan. Waduh, iki bingung nanti malaikat nyatet. Iki ya apa wedhus siji mulai zaman Nabi sampai hari kiamat. Sing durung kurban ambek Kanjeng Nabi wis dikurban. Maka cara beribadah itu oke, ngitung pahala. Tapi ojo detail-detail. Nggih. Ojo detail. Maka bagaimana Pak Ustadz? Oke lah, yang mau kurban kemudian sapinya itu 1 lebih 7 orang, tetap pengatasnamaannya dibuat 7 orang. Yang lebih bagaimana? Yang lebih pahalanya lebih besar karena telah mensukseskan kurbannya 7 orang. Dapat apa itu? Dapat pahala hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas kemudian karena gak kepetung jenenge, gak disebut, kemudian molah jenengku gak disebut. Lah sampean kurban karena Gusti Allah apa karena sebut-sebutan? Begitu. Terhitung kurban. Cuma secara formal hitam di atas putihnya tetap ini adalah 7 orang. Tapi dia tetap dapat. Malah dia numpai wong 7 itu. Kira-kira begitu ya. Kalau yang 7 numpai sapi 1, kalau yang membantu ini numpai wong sing kurban tuh 7. Karena apa? 7 orang bisa sukses kurban gara-gara 1. Nggih napa boten? Wis intine dapat ganjaran, dapat sama wis. Iya. Napa hadis riwayat Imam Al-Baihaqi Abu Ya'la, isnadnya hasan, bahwa Nabi nyembelih 1 kambing untuk dirinya, 1 lagi untuk semua umatnya yang belum kayak gitu. Apalagi 7 tambah 2 9 orang ya, tambah gak habis itu ya. Ya gitu. Jadi kalau berkorban tidak usah hitung-hitungan begitu, tapi yang formal 7 memang. Maksudnya gimana? Maksudnya begini loh. Kalau 7, biar orang itu banyak yang berkorban. Karena apa? Kalau berpedoman tadi itu bahwa 1 bahkan kambing siji untuk seluruhnya, akhirnya masjid Asyura mek nyembelih kambing siji. Apa? Iya jarine Kanjeng Nabi iki wis untuk umat. Lah bukan begitu maksudnya. Ketika keadaan sudah tak memungkinkan, pakailah yang ini. Begitu. Maka dari itulah di dalam fikih itu ada kaidah. Kaidah apa? Kaidah ketika dalam keadaan sempit, idza daqal amru ittasa'a. Keadaan itu sempit maka tinggalkan. Tapi kalau keadaan wa idza tasa'al amru daqa, tapi kalau dalam keadaan normal udah harus membuat kaidah yang sempit. Saiki wis mosok penyembelihan sik kari meneh, sik kate golek wedhus saiki, golek sapi sekarang hanya kurang 1 juta. Hanya berpedoman tulisan aja, mulai namanya gak disebut, gak gelem ngetokno 1 juta. Akhirnya apa? Balik duit sing 19 juta. Gitu apa boten? Maka dari itulah wis pakai kaidah tetap dapat pahala.
Seperti itu. Pahala apa? Iki pahala kurban. Begitu, nggih. Tapi ya yang wajar juga, ya. 7 orang tambah 2 orang. Ternyata sing 2 orang menyumbang 1 sewuan. Ikulah oleh daging ayam. Iya. Nggih napa mboten? Iya. Gitu nggih. Nggih. Koleksi sapi. Koleksi sapi 7 orang. Harga sapi Rp 22,5. Yang 6 orang 3 jutaan. Jadi 18. 1 orang 2,5 dan 20. Apakah sisanya panitia boleh nambahin? Boleh. Bahkan panitia semua nanggung ya nggak apa-apa. Namanya orang yang dipakai, termasuk nama saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nambah itu tidak apa-apa. Untuk jangkepi itu. Iya. Nggih. Nggih, sampun. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya ternak sapi atau kambing, masalah. Iya. Kan kalau batasnya kalau lebih dari 40 itu bisa Wajib zakat. Hitungannya misalnya dari bulan Dzulqa'dah. tapi tahun kemarin dan tahun ini ya zakat Sudah zakat. Kalau misalnya zakatnya digodokkan dengan kurban, boleh tak? Oh gitu ya. Itu yang pertama. Oke, yang pertama, yang kedua. Kedua, agak menyimpang sedikit tapi Nggak apa-apa. Menyimpang banyak juga nggak apa-apa. Terus monggo. yang kedua, tetap masalah zakat juga ada batasnya 40. Tiba-tiba kurang 2 hari kambingnya dijual. Hilang atau hilang? Tidak dijual. Oh iya. Disengaja dijual. Disengaja dijual. Dijual. Akhirnya kurang dari 40. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Dari Secara fikih. Iya. Oke. Yang pertama saya jawab. tambah satu lagi. Oh iya, monggo sekalian. 10 enggak apa-apa sekalian. Ini sampai jam 10 nanti di sini. Monggo. Ayo, yang terakhir. Bolehkah kita kurban itu dengan ngutang dulu Ustaz? Maksudnya ngutang gitu. Kemudian kita kurban, tapi nanti akan Disaurin ya. Ini hati-hati ya, iki bakal ngutang iki sale ya, Mas. Ya itu jadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan ya. Yang pertama, kurban. Tadi pertanyaannya adalah, bolehkah dia ternak kambing? Ya, dari tahun kemarin sudah punya 40. Nisabnya kambing itu 40. Batas minimal wajib zakat kambing itu 40. Dan yang dikeluarkan itu as-saniyatu ma'zin. Saniyatu ma'zin atau saniyatul ma'zi, yaitu kambing yang dikeluarkan nanti adalah kambing yang sudah umur 2 tahun. Atau dalam satu pendapat dikatakan sania itu umur 1 tahun masuk 2. Sebagian pendapat yang lain sania itu adalah atau musinna itu jangkep 2 tahun. Yang dikeluarkan kambing 1. Begitu. Tiap 40. Nah, sekarang yang dikeluarkan itu kambing, bagaimana hukumnya kalau dikeluarkannya jadi kurban? Saya baca di kitab-kitabnya para ulama yang boleh cuma 2. Itu pun ikhtilaf, yaitu akikoh diniati kurban. Kenapa kok begitu? Karena maksudnya kurban itu dengan akikoh sama, yaitu apa? Az-zabhu at-taqarrub ilallah. Nyembelih itu maksudnya ibadah. Kurban itu ibadahnya nyembelih, akikoh itu ibadahnya nyembelih. Nah, zakat itu ibadahnya itu bukan nyembelih, tapi adalah apa? At-tasadduq. Bersedekah dengan kambingnya itu, bukan nyembelihnya ibadahnya. Walaupun nanti pada akhirnya sama-sama sih disedekahkan. Begitu. Saya lebih cenderung ini tidak boleh kalau di zakat, tapi kalau akikoh dengan kurban iya, bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang punya kambing 40. Lalu
sudah setahun ini, misalnya dia ternak kambing 40, kapan? Itu di di tahun kemarin 1442 Hijriah. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Berarti dia sudah wajib. Tepatnya ini wajib bulan Muharram, pas wajib zakat. Ternyata bulan Dzulqa'dah didol 5. Berarti sisa berapa? Sisa 35. Secara fikih tidak wajib. Kenapa kok begitu? Karena dia telah merekayasa hukumnya Allah agar enggak wajib. Sama dengan bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang wajib zakat itu adalah zakat emas. Berapa? 85 gram. Emas itu zakat wajib itu kalau punya 85 gram. Itu emas bagaimana? Emas yang tidak dijadikan perhiasan sehari-hari. Yang perhiasan tidak wajib zakat. Misalnya ibu-ibu PCM Sokun ini emas 1,5 kilo. Tapi digawe kabeh bendino. Gelangnya 1,5 kilo, kanan 1,5 kilo, kiri 1,5 kilo, kalungnya 1,5 kilo, iki 1,5 kilo, 1,5 kilo. Enggak wajib zakat, tapi koyo wong gendeng. Emas kok 2,5 kilo digawe kabeh. Loh begitu, itu fikih, itu namanya fiqhul hiyal. Insya Allah saya sudah sangat paham pertanyaan model begini nih. Ini kan pertanyaan mau nikung sedikit. Iya, saya sudah ngaji fikih sampai sudah wis kitab-kitab itu wis sudah. Namanya fikih hiyal. Ini namanya fikihnya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu murid besarnya Abu Hanifah. Suatu ketika Abu Yusuf itu waktunya bayar zakat, uangnya dikasihkan anaknya, dihibahkan. Misalnya nih, emas ya, emas misalnya kaya, sudah wajib zakat. Kenapa? Hartanya itu nilainya sudah 1 miliar hasil perdagangan. Lah padahal nisabnya perdagangan sama dengan emas 85 gram, 20 miskol. 20 miskol itu sekarang kalau emas ya 85 gram, berarti kalau diuangkan kira-kira 90 juta. Uangnya dia perdagangan sudah mencapai 1 miliar, wajib zakat. Ternyata apa? Ternyata bayar zakat kurang 1 minggu menurut tanggal mulainya dagangan, kurang 1 minggu mau bayar zakat, uangnya itu dikasihkan anaknya semua. Berapa yang dikasihkan? 950 juta semuanya dikasihkan ke anak. Cung, iki tak kekno sampean yo, hibahku nang sampean 950 juta. Kapan itu? 1 minggu sebelum wajib bayar zakat. Maka tidak wajib zakat. Dapat 1 bulan anaknya diceluk lele gini, "Ndi sing mang 100 juta tak jalukane." Loh itu boleh? Boleh itu. Secara fikih boleh. Namanya itu fiqhul hiyal, fikih merekayasa hukum. Tapi nanti kira-kira malaikat itu kalau mau nyiksa nanti gak membakar dia. Bakar siapa? Bakar etong. Etong dibakar kayak minyak, kayak banyu, dilebokno nang tong. Aku kok disiksa iki? Iya, aku gak nyiksa awakmu, nyiksa etong. Malaikat itu ya mereka, tapi ndak. Tapi ini secara hukum sah, secara hukum sah. Tapi insya Allah yang ngelakoni begini ini nggak banyak kok, ya, nggak banyak. Dan ini boleh, bisa terjadi. Kenapa kok begitu? Di Quran itu disebutkan tentang fikih hiyal, ya. Di Quran itu cara merekayasa hukum itu ada. Dan itu hanya untuk orang-orang soleh. Kalau masnya nggak begitu soleh nggak boleh. Mas yang nanya ini, iya. Jadi nggak boleh. Ini di Quran itu saya terangkan berkali-kali di sini. Iya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terkait dengan perintahnya Allah kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bersumpah mau memukul istrinya 100 kali. Karena apa? Karena istrinya ketika diajak ke hutan, ini gak kuat, sudah gak ada yang mau dimakan. Akhirnya apa? Rambutnya dipotong, dijual. Kalau ini istri jual rambutnya dijual, saya pukul 100 kali. Ternyata betul kewenangan dia menjual rambutnya, maka sumpahnya harus dilaksanakan. Apa? Mukul istrinya 100 kali. Loh, mukul istri 100 kali itu lek gawe lengges.
Oleh telus tumpas susan istrine. Nggih napa mboten? Wong digepuk ambek lenggis kok. Tapi Nabi Ayub tidak menyatakan nanti mukulnya pakai apa. Akhirnya apa? Oleh Allah diajari mukul 100 kali. Wahud biyadika diuksan fadrib bihi walatah nas. Wes, Ayub, saiki saawakmu wayahe gepuk istrimu karena kamu bersumpah. Mukul 100 kali istrimu mati kalau kamu pukul 100 kali itu. Apa maneh pakai linggis. Gitu loh ya. Akhirnya apa? Nabi Ayub disuruh ngambil apa? Gagang cilik-cilik, sapu lidi lah. Ngambil 100 gagang. Digepuknya sepisan. Gepuk sepisan oleh 100. Cerdas nggih. Di Quran diajari begitu. Makanya saya menjawab seperti itu. Maka di kitab pun begitu. Tapi tidak boleh digaya akal-akalan. Ini namanya nggak warok. Contoh yang kedua tadi itu yang saya contohkan. Mau bayar zakat kurang 1 minggu, hartanya dikasihkan ke anaknya. Sudah dinotariskan, dinotariskan. Sah pilihnya anaknya. Dapat 1 bulan berikutnya sudah keluar dari zona kewajiban. Nak, tak ambil lagi uangnya, mana? Karena hibah itu boleh diambil lagi kalau orang tua yang memberi ke anak. Yang nggak boleh itu mas ngasih ke saya, nggak boleh diambil hibah, nggak boleh rujuk. Tapi kalau ngasih ke anak boleh diambil lagi, begitu. Nah, ini namanya ngaji ilmu, begitu. Ini bukan rawahu YouTube ini, bukan rawahu Facebook, bukan rawahu WhatsApp. Makanya saya seminggu 2 minggu ini saya tidak aktif sampai saya ditanya oleh jamaah kok gak aktif dia gini, males gitu ya. Kalau sudah malas mau apa gitu. Saya mending saya ngaji saja. Saya terangkan dengan detail dan jamaahnya ketemu langsung. Begitu. Nggih. Jadi insya Allah ngaji kitab itu kitab semua yang saya bacakan. Ini kitab Mausu'at Fiqhiyah, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, ada tafsir Ibnu Katsir, ada Qur'annya. Saya jelaskan semuanya. Begitu. Jelas Mas? Ya. Jadi boleh secara fikih. Sama ini sudah tak sering tak terangkan di sini. Yang ngaji malam Kamis itu tak terangnya di sini. Misalnya ya, orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan cara bersetubuh suami istri, maka suaminya wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Misalnya masih istri bojo turun, sampun. Oh, berapa? 1, 2, 3? Masih 1 ya. Emasnya ini misalnya di bulan puasa bersetubuh sama istrinya, baik dipaksa atau atas kehendaknya sendiri. Maka hukumannya kalau puasa Ramadan dibatalkan dengan bersetubuh, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bisa masnya ini tak berpuasa 2 bulan berturut-turut. Caranya gimana? Sebelum bersetubuh ngombe banyu. Batallah puasanya dengan minum air. Bukan dengan bersetubuh. Nah. Loh kok pinter Ustaz? Loh gak pinter gak tadi Ustaz, Bu. Iki Ustaz sing temenanan iki, temenanan loh ya. Saya ini mengklaim ini saya Ustaz temenanan, serius. Dengan kitab yang saya bacakan itu saya terangkan begitu. Jadi batalnya dengan minum air bukan dengan tidak puasa 2 bulan berarti ya? Enggak usah. Begitu. Begitu. Atau emasnya ini caranya gimana? Puasa. Iki kok kepingin niki gitu ya. Nang bojone ngomong, "Iya, aku kepingin pisan." gitu ya. Oleh seminggu siang-siang begitu karena manten anyar. "Ayo anu wis jalan-jalan yuk nang Surabaya." gitu loh. Nyampe di Waru Sidoarjo mlebu hotel. Niat batal no poso karena apa? Karena batalnya karena perjalanan. Gitu. Ngakali gitu loh. Tapi ngakali sing bener itu. Ngakali bener. Ada ngakali yang enggak bener, tapi tetap itu katanya Nabi, istafti qalbak. Tanya hatimu. Kalau tanya fatwa itu tanya ke hatimu. Ojo mek pikiran itu, gitu loh ya. Tapi sewaktu-waktu bisa dipakai. Contohnya Pak Heru gak kuat. Waduh, poso seminggu iki gak kuat. Apa maneh maring ini 2 bulan.
Sementara ini nanti kalau waduh ini bahaya macamnya. Wis gak kuat ya wis tak ngombe banyu mangan rawon dek kene iki ya gule iki ya dibatalno mek mangan. Monggo. Membatalkan puasa yang wajib yang dengan sengaja. Hukumnya Ustaz. Hukumnya dosa. Hukumnya tetap dosa. Saya terangkan terakhir ini ya. Hukumnya membatalkan puasa dengan sengaja, bukan karena bahaya yang mengancam jiwanya, itu hukumnya dosa. Begitu. Dosanya tetap. Dosanya tetap. Mek beda ambek sing mangiku mek ada dispensasi kalau dengan cara begitu. Ya baca istighfar lalu mengkodok gitu. Tapi tidak boleh dibuat main mah. Lek sik kuat ya kuat no begitu. Tapi kayaknya gak ada yang potongan membatalkan begitu itu. Iya. Di samping juga kayaknya bab ini bab yang memang perlu disampaikan, tapi loh wong saiki masih yo gak ngono-ngono akeh sing batal kok siang gitu loh ya. Coba lihat aja mulai dari mergan itu ya. Kalau sudah tanggal seminggu ke atas itu puasa. Iya. Sudah banyak yang batal, tidak harus begitu itu. Nggih. Ya intinya ngaji ilmu itu wajib, penting, ben gak kesasar. Dan jangan pernah kita ini merasa sangat banyak ilmunya. Banyak yang belum diketahui. Dan inilah yang menyebabkan saya harus selalu membacakan kitab di mana-mana. Saya bacakan kitabnya. Jangan sampai melalui rawahu YouTube, warawahu Facebook, warawahu grup WhatsApp. Ya. Jangan sampai grup akhirnya yang menjadi mufti gitu ya. Itu nggih. Semoga ini bermanfaat. Ini sudah jam 7:30. Ini sudah lebih dari yang seharusnya. Ini 4 SKS itu ya. Mestinya itu cuma 2 SKS itu, no? Masih kurang pertanyaannya yang dijawab. Oh, yang mana? Yang mana? Kalau pakai mutan. Dalam? Mutan tapi Oh iya ya Allah. Boleh Mas. Boleh. Ini riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tapi yang boleh berhutang begini juga difatwakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Boleh berhutang itu kalau sekiranya memang ada uang yang dijaga no. Ya. Kalau udah ada yang mau dijaga no ngutang sapi 20 juta mari ngono melayu, ini kurban membawa kurban. Jangan. Jelas ge? Jelas boleh. Itu di riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah itu mengatakan begini, Nabi gimana kalau saya ngutang? Ya tidak apa-apa, pokoknya nanti disaurin. Artinya katanya para ulama memang ada uang yang dijaga no untuk nyaur untuk kurban itu. Monggo ya. Oh tadi kan sudah tak terangkan itu nyelip itu ya. Jadi boleh Bu. Boleh, diniati langsung bareng. Oh, panjenengan minta yang boleh apa minta yang nggak boleh? Hah? Yang boleh itu biasanya yang medit. Kenapa? Ben dipisah. Ben tidak sendiri-sendiri. Tidak. Ini boleh Bu. Itu di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Al Hasan Ibnu Sirin itu mengatakan al-udhiyatu tujzi'u anil aqiqah. Akikah apa sembelihan kurban itu bisa cukup untuk akikah. Caranya bagaimana? Caranya waktu kurban sekaligus diniati akikah. Boleh begitu? Boleh. Pendapat yang kedua tidak boleh. Saya terangkan juga yang nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena masing-masing punya tujuan tersendiri. Ya kalau kurban itu karena tujuannya adalah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau akikah untuk anaknya yang lahir begitu. Maka saya tawarkan panjenengan minta yang boleh apa yang nggak boleh. Minta yang boleh ya sudah, ambil yang boleh. Karena ini sudah dari dulu sudah ada keterangan begitu. Jelas ya? Contohkan satu permatian sawah kita hitungan pakai dan hisab. Ya, pasti beda mesti kita udah tahu. Dan menentukan untuk satu 10 Dzulhijjah itu kok mesti karena apa pakai fatwa di Arab Saudi atau pakai itu hilal juga? Panjenengan mau ikut Saudi apa mau ikut sini? Lenda mau ikut Saudi apa ikut sini? Ya sesuai dari ke Saudi katanya. Hah? Enggak, kalau mau ikut Saudi sampean sik budal sik nang Saudi. Karena duhurnya Saudi dengan duhurnya Asyura enggak sama.
Itu. Tapi awal asro. Jadi begini Pak, tadi juga pertanyaannya sama. Bahkan yang nanya itu dari profesor-profesor subuh itu di Masjid Syahriah itu ya. Jadi gini, ini masalah namanya ikhtilaf fikih, perbedaan cara pandang. Nah, perbedaan cara pandang menentukan awal bulan itu termasuk ikhtilaf fikih, perbedaan cara memandang agama. Yang memandang pakai cara hisab murni seperti Muhammadiyah itu juga diakui di dalam agama. Yang memakai hisab plus ru'yatul hilal dengan mata telanjang atau pakai teropong itu pun juga diakui oleh agama. Berhubung apakah yang menyebabkan beda? Karena kalendernya itu beda. Kenapa kok kalendernya itu beda? Karena penentuan kriteria derajat itu juga beda. Ojo sampai seluruh dunia. Aisyah ambek Patayat kalendernya gak pada. Iya. Gak pada ya? Astagfirullahaladzim. Gak pada. Gak podo maksudnya ya. Yaitu Aisyah sama Patayat itu cara menentukannya kalendernya itu loh gak sama. Apalagi seluruh dunia. Maka dalam hal ini saya itu jawab bab ini tadi itu sampai 20 menit khusus jawab ini. Gitu. Intinya bagaimana? Ini ikhtilaf yang mana diterangkan di dalam hadis sahih menerangkan bahwasanya idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Kalau ada ulama ahli ijtihad berijtihad kok benar maka dia dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a apabila salah maka falahu ajrun wahid, dapat 1 pahala. Begitu. Jadi panjenengan ikut ulama di sini yang mana saja diikuti, yang penting ini berdasarkan ilmu ya sudah, yang mempertanggungjawabkan ini yang ulama. Makanya saya nggak mau jadi ulama. Kenapa? Nanti saya mempertanggungjawabkan yang berat-berat. Di hadapan Allah nanti dipertanggungjawabkan. Begitu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah innallaha la yu'adzibu fi amrin ikhtalafal ulama fihi. Itu asar dari Imam Asy-Syafi'i. Bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan sanksi kepada persoalan-persoalan fikih agama yang para ulama itu berbeda pendapat. Maka tadi saya contohkan, jangankan sini Saudi, iya patokannya bukan lagi Saudi nih, bukan urusan Saudi Indonesia. Wong maghribnya aja juga beda kok. Nggih napa boten? Sampean dan saya sekarang berangkat hari Kamis. Ya maaf, sekarang berangkat hari Jumat dari sini. Mari Jumatan berangkat kemana? Ke Amerika. Nyampe Amerika masih Kamis. Akhirnya besoknya Jumat. Lah kok sergap nemen Jumatan 2 kali seminggu itu? Karena apa? Karena ini memang perbedaan matlak, perbedaan tempat keluarnya matahari. Apalagi penentuan kriteria derajat itu beda. Kalau Muhammadiyah itu berapa derajat pun nanti sudah wujudul hilal. 1 derajat sudah wujudul hilal. Apalagi 2. Gitu. Tapi non Muhammadiyah tidak. Harus 2 derajat ke atas. Baru itu hilal wujud secara hakiki. Sampai begitunya. Maka bagaimana? Caranya adalah pengen bertemu semuanya. Ini harus ada tawar-menawar. Yang mau Muhammadiyah naik sedikit, yang non Muhammadiyah turun sedikit. Nanti ketemu derajatnya itu ya. Tapi itu kayaknya nggak mungkin juga. Ya sudahlah, itu bagian daripada dinamika beragama. Begitu ya? Iya, diterima saja. Ya, jadi nggak usah klaim sana klaim sini. Oh berarti riyoyo ahad berarti iki gak podo ambek Saudi. Engkau riyoyo ya iki berarti podo, tidak usah begitu. Iki berarti NU gak podo ambek Saudi, Muhammadiyah podo ambek Saudi. Bukan itu ukurannya. Nggih. Toh dulu juga pernah beda juga. Iya, yang sini nggak sama dengan Saudi, yang pemerintah dan Nahdlatul Ulama itu sama dengan Saudi. Itu begitu. Ya beda-beda begitu itu ya. Sudahlah, nanti sama-sama dipertanggungjawabkan. Nanti yang mempertanggungjawabkan itu ketua-ketuanya, Pak. Sampean meneng tok ae wis ya. Itu. Jelas nggih? Sudah cukup. Sekali lagi saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina warhamhum kama rabbawna shighara wa masyaikhina wa muallimina wa asatidina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa man ahsana ilaina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna khassa hadhil jamaah min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir umurana wa yassir arzaqana waqdi hajatina wa hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.